Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham batubara yang hari ini ada beberapa yang rebound ya karena sentimen dividen ITMG. Kalau nggak salah di 2200 berapa gitu untuk dividennya dan lainnya ya. Langsung saja kita ke saham pertama. Indi yang ditutup di harga 905 terkoreksi 9,5%, asing net sell. Kalau dibuka semuanya Indi di distribusi. Padahal tadi Trump itu memberikan sentimen ya news kalau mau menghidupkan kembali industri batubara Amerika Serikat ya, tapi tidak terlalu berdampak ke saham-saham batubara. Nah, kita langsung saja ke Indi. Indi turun berapa tadi? 9%. Rebound nggak? Rebound. Gimana untuk besok? Potensinya tetap ada rebound. Kalau nggak besok, Jumat tuh rebound. Kalau Bapak Ibu perhatikan ini ada double top. Mana double top? Seperti apa bentuknya? Mungkin Bapak Ibu yang baru. Nah, ini double top. Topnya ini sama ya. Dan target turunannya itu bisa sampai 800 ya. Tapi kemungkinan besar besok tuh ada teknik rebound. Kalau market rebound ya. 8900 harus dijaga. Jebol itu ya ke 800. Sesuai target double topnya ini. Ya. Untuk ini, itu aja dulu untuk ini. Cuan bungkus saja lah. Kalau besok Bapak Ibu ada beli atau hari ini ada beli, besok rebound bungkus saja dulu. Ya, seberapa dapat ya bungkus aja lah. Amankan, jangan berharap lebih dulu. Kalau berharap lebih, ya pasang trailing stop atau jelek-jeleknya pasang harga di harga beli. Misalnya sudah naik 5%, ya kalau 5% sisakan 2% lah. Kecuali 3%, 2% ya Bapak Ibu pasang auto stop loss di harga beli bisa juga. Atau 1% di bawahnya udah. Ya. Tapi gimana pandangan Borneo Trader? Besok kalau menurut Borneo Trader ada koreksi dikit. Tapi habis itu kemungkinan besar kembali rebound. Tapi terbatas. Indi. Karena sentimen Trump ini kemungkinan besar besok baru bisa direspon market. Disclaimer. Indi. Lanjut Adro yang ditutup di harga 1650 menguat 0,3%, asing net sell. Kalau dibuka semuanya Adro akumulasi. Adro ada potensi rebound juga Adro. Harusnya support 1600 dijaga. Kalau itu jebol 1600 ya udah lanjut ke bawah. Tapi kemungkinan besar gimana menurut pandangan Borneo Trader? Adro sideways sampai minggu depan. Kemungkinan besar ya. Kalau ke 1800 kayaknya berat. Tapi ya itulah dekat-dekat 1750 1800 kita targetkan. Area sideways-nya Adro. Ya, kalau mau beli Adro di 1600 1650 tuh area beli, stop loss 1590 1580 buang aja dulu. Pokoknya kalau dia 2 hari ke depan membentuk lower low jebol 1600, downtrend lanjutan ke bawah. Iya, minimal di 1500 Adro. Itu aja. Lanjut AADI yang ditutup di harga 5750 sama harga penutupan hari sebelumnya, asing net sell. Kalau dilihat dari broker semuanya AADI di distribusi. AADI saat ini sideways juga. Cuman AADI jauh, supportnya berapa? Supportnya kita pakai angka level psikologis 5500. Jangan jebol itu, kalau jebol udah selesai. Agak nanggung ya. Tergantung Bapak Ibu lah kalau mau beli harga sekarang. Nutup gap bisa gak kira-kira? Kayaknya berat. Kalau ke 6300 berat. Ya maksimal 6050 lah. Atau 6100 itu aja dulu. Saat ini kalau saya ADI wait and see. Tapi lihat besok kalau memang ada buying power bisa entry. Tapi kalau saya entry besok saya nggak cut loss di bawah 5500. Kenapa? Karena ya saya ada pertimbangannya. Cara entry-nya. Melihat momentum tren jangka pendek. Itu aja dulu untuk ADI. Kalau saya ini untuk Adi lebih wait and see, lihat respon market dulu. Pokoknya kalau Bapak Ibu berminat beli atau mau coba cicil-cicil, kalau mau pakai stop loss jebol 5500 buang aja. Karena kalau dia membentuk lower low minggu ini 2 hari ke depan lanjut downtrend. Bisa ke 5000. Ya, 5000 ada potensi arah AAD. Kalau jebol 5500. Lanjut ADMR yang ditutup di harga 790 sama harga penutupan hari sebelumnya, asing net sell. Kalau dibuka semuanya ADMR akumulasi. ADMR mudah-mudahan bangkit ya. Pokoknya ADMR nih jangan jebol 770. Ingat itu aja.
jebol 770 gagal. Kondisi sekarang harus swing atas dia 2 hari ke depan atau minggu depan. Gak ada lagi cerita dia jebol 770. Tren jangka pendeknya ya, jangan jebol 770. Itu aja, nggak usah panjang lebar analisanya. Lemah kalau dia jebol 770. Tergantung Bapak Ibu bagaimana strategi. Kemana reboundnya? Kalau rebound 840, 850 ADMR. Tapi nggak harus 2 hari ke depan ya, seminggu ke depan sampai minggu depan ADMR. Lanjut, PTBA yang ditutup di harga 2.460 menguat 1,65%. Asing net sell. Kalau dilihat di broker banyak PTBA diakumulasi. PTBA cukup bagus. Yang seperti ini nih bagus. Yang penting gak jebol 2400. Kunci PTBA jangan jebol 2400. Waktu analisa saya sebelum tutupan market atau libur kemarin itu dia swing low-nya 2400 tapi sempat jebol. Tapi Bapak Ibu perhatikan saat jebol tanggal 8 April kemarin dia sampai 2300, kemudian dia tutupannya di atas 2400 dan hari ini melanjutkan kenaikan. Ya, sempat naik 5% tetapi habis itu turun sisa 1,8% kenaikan. Nah, kondisi sekarang jangan boleh dia jebol lagi 2400. Kalau besok lemah turun di bawah 2400 selesai juga. Potensi besar bisa sideways di bawah 2400. 2300 mungkin sideways di sini. Ya tergantung Bapak Ibu kalau nggak mau pakai stop loss. Kalau yang punya harga di atas 2400 yang harga hari ini misalnya beli, ya kalau nggak mau stop loss ya harus siap dibawa ke 2300. Bisa jebol nggak? Ya lihat lagi ke depannya. Intinya kalau dia jebol besok 2400 lebih berpeluang dia turun menguji 2300-nya dan sideways di bawah 2400 ini. Ya kembali ke masing-masing. Kalau mau bagus ya harus. Kalau besok koreksi tipis dan target reboundnya kemana? Kalau bisa rebound lagi ya 2550 sampai 2600. Target reboundnya di April. Bisa lebih dari itu mudah-mudahan. Itu aja dulu untuk PTBA. Lanjut ITMG yang hari ini ditutup di harga 22.775 menguat 4,35%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker semarinnya ITMG didistribusi. Langsung saja ke tekniknya. ITMG bagus, sentimen dia mau bagi dividen. 22.000 dijaga, kemarin low-nya memang 21.825. Hari ini baru reboundnya. Dan ITMG akan tebar dividen 2.245 per saham. Tanggal berapa nih? Belum ada jadwal ya. Jadi dengan harga sekarang dividennya tuh hampir 10%. Menarik nggak? Harusnya menarik. Cuman kalau beli harga sekarang dividen trap. Tapi menurut saya nggak masalah dividen trap. Kenapa? Karena ITMG sudah turun terlalu dalam. Ya, dari 2.800 area resisten sideways-nya ini dia turun udah 20%. Tambah 10% dividen misalnya. Udah 20.000. Bagus gak untuk koleksi? Bagus. Asal sabar. Ya, itu aja dulu untuk ITMG saat ini. Ya, pokoknya menarik. Kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Boleh. Kalau Bapak Ibu mau ngambil dividen, kalau mau trading jangka pendek, agak nanggung ya. Karena dekat resisten 23.000. Ya, tergantung Bapak Ibu lah. Kalau ambil dividen, ambil aja sekarang. Harga sekarang cukup ideal. Asal sabar. ITMG. Itu. Lanjut. UNTR yang ditutup di harga 20.550 menguat 2,23%. Asing net sell. Kalau di broker semuanya UNTR didistribusi. UNTR. Nah ini ingat UNTR Bapak Ibu, ini dua candle ini nih level psikologis. Jangan sampai jebol. Kalau jebol bukan 19.500 lagi, tapi 18.000, 17.000. Pokoknya ingat, ini kita turunin aja. 20.000 jebol, udah pasti ke bawah. Lanjut turun. Pokoknya nggak boleh candle merah, nggak boleh jebol 20.000 2 hari ke depan. Ya, UNTR. Ya pokoknya Bapak Ibu kalau mau pakai stop loss ya stop loss. Kalau gagal bertahan di atas 20. Target kemana? Nggak usah jauh-jauh. Kalau menurut saya 5-6% itu cukup ideal. Kalau bisa naik 1-2 minggu ke depan, ya 22.000 itu aja maksimal. Mudah-mudahan ya UNTR. UNTR kapan bagi dividen? Di Mei ya. Ini April. Ya kita lihatlah kapan RPS-nya. RPS-nya di tanggal 25 April. Berarti masih lama ya. Jadi kondisi sekarang ya masih bisa turun lah ya. Kalau menurut saya kalau Bapak Ibu mau ngambil dividen, boleh nih cicil. Nanti average di 18.000. Kalau meminat. Karena bulan depan akan bagi dividen. RPS-nya akhir bulan nanti. April. 25 April. Ya.
untuk WNTR. Tapi kalau untuk trading jangka pendek stop loss saja kalau udah jebol 20.000. Itu disclaimer, dianalisa kembali WNTR. Lanjut DOIT yang ditutup menguat 5,26% ke harga 360. Asing net sell. Kalau broker nya DOIT di distribusi. Ya mudah-mudahan kena reversal, tapi memang di bawah 380 indikasi masih bisa dead cat bonds. Ya, support saat ini DOIT 340. Jangan jebol. Kalau jebol jelek. Tapi kalau ditanya boleh beli nggak sekarang, saya wait and see. Nanggung harga belinya ya, karena jauh dari support dan sekarang di pertengahan. Jadi gimana DOIT? Lebih wait and see. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu nekat silahkan aja bagaimana strateginya. Yang pastinya support kuat 340 nggak boleh jebol. Resisten yang akan diujinya tuh 380. Jadi risk reward tuh seimbang. 1:1, turunnya 20 poin, naiknya 20 poin. DOIT ya. Lanjut Harum yang ditutup di harga 605, terkoreksi 1,62%. Asing net sell. Kalau di broker resminya Harum di distribusi. Harum ada potensi rebound sih. Harusnya dijaga nih. Berapa low hari ini? Low hari ini 588 ya. Low hari ini 585. Nah, 580 jebol buang 575. Berarti dari sekarang 575 30 poin, 5% cut lossnya. Ya silahkan Bapak Ibu kalau berminat. Tapi kalau jalan agak tinggi dia nih naik, minimal bisa naik di atas 5%. Di 7 sampai kemungkinan besar 10%. Ya, sekitar 670 700 kenaikannya. Peluang besar. Kalau Harum ini swing atas 1-2 minggu ke depan itu bisa sampai 700. Tapi hati-hati kalau dijebol 580. Harum ya. Potensi teknik rebound ada peluang walaupun MACD-nya dead cross. Kalau market besok rebound bisa rebound Harum. Ya, tapi nggak harus besok juga 7%. Mungkin besok cuan bungkus bisa. Ya, mudah-mudahan Harum. Lanjut BSSR yang ditutup di harga 3.920, terkoreksi 0,75%. Asing net sell. Kalau broker resminya BSSR di distribusi. Kalau menurut saya bisa rebound. Kenapa? Volume meningkat. Masih dead cross tapi bisa rebound. Jebol kalau menurut saya koreksi 2% buang aja. Target kemana? 4.100, 4.150. Nih, mudah-mudahan bisa sideways ya. Walaupun dia membentuk lower low, tapi kemungkinan besar bisa sideways. Support yang harus dijaga 3.900. Jangan jebol lagi. Ya 2% buang kalau berminat BSSR. Lanjut. ABMM yang ditutup di harga 2.830, terkoreksi 1,04%. Asing net sell. Kalau di broker resminya ABMM di distribusi tipis. ABMM kuat banget ya. Kemarin dropnya cuma berapa? 5% apa 6%? 6% ya. Ya menurut saya ABMM kuat. Ini salah satu sahamnya Pak Lee Keng Hong terbesar di portfolionya. Tinggal Bapak Ibu hitung aja. Kira-kira di harga berapa tuh average Pak LKH ya. Jadi saat ini untuk ABMM oke nih. Yang penting nah ini kalau mau trading pendek bisa nih. Karena volume lumayan meningkat. Coba lihat banda detektor. Ya memang normal distribusi. Coba tarik 2 hari netral biasa aja. Tapi Bapak Ibu lihat netral yang jual itu broker yang jarang dipakai retail, yang beli retail NI, YPXL, ECPD. Jadi gimana untuk ABMM? Kalau trading jangka pendek 2,5% buang aja. Jebol 2.800 buang. Target kemana? Nutup gap 3.000, 3.050. Nutup gap ini 3.050. Mudah-mudahan bisa ABMM. Lanjut. Bian yang ditutup di harga 20.000 menguat 0,62%. Asing net sell. Kalau broker semuanya Bian akumulasi tipis. Bian, wah ini bagus nih, bisa 3% buang aja lah koleksi. Target kemana? Targetnya ya 4%, 20.800, 21.000 aja. Tapi kalau jebol 1950, tapi kalau jebol 19.500 buang. Berarti 6% lah cut loss-nya. Berarti cut loss-nya berapa? 3% cut loss saja. Bian, itu. Kalau Bapak Ibu tertarik. Lanjut. Toba yang ditutup di harga 278, terkoreksi 0,71%. Asing net sell. Kalau broker semuanya Toba di distribusi. Toba belum dulu di bawah 280 belum menarik. Kecuali dia 2 hari ke depan. Atau hari Jumat dia tutup di atas 280. Bisa buy on weakness. Bisa buy on breakout. Ya, tapi kembali lagi ini disclaimer. Harus tembus 280 kalau mau aman. Ya, 2 hari ke depan. Kita lihat hari ini dia sempat tembus 286 tapi gagal bertahan ya. Kita lihat besok. Kalau tembus sih aman. Harusnya kalau tembus besok nggak ada lagi kempes bertahan di atas 2
Ya mudah-mudahan besok bisa tutup atau Jumat. Target kemana kalau rebound tembus 284, 280? Target 320 di April 1-2 minggu ke depan. Boleh beli nggak sekarang? Kalau menurut saya mending belinya buy on breakout. Tembus 280, 284 tuh beli daripada beli sekarang. Tapi disclaimer, kalau mau coba beli sekarang silakan, atur masing-masing. Toba. Saham terakhir KKGI yang ditutup di harga 358 terkoreksi 1,1%, asing net sell. Di distribusi KKGI, aduh belum dulu KKGI wait and see. Kalau menurut saya KKGI tunggu di bawah 330, 320. Kalau menurut saya KKGI tunggu di bawah aja. Nih saya perbesar. Di berapa kira-kira nunggunya? Melihat historinya 330, 340. Jebol 330 buang dulu daripada dibawa ke 300. Tuh ya. 340, 330 itu kemungkinan besar bisa buy on weakness, buy on support. Mending nunggu di bawah aja. Untuk KKGI itu cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan yang bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Boneta Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Boneta Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.